Masih bersama kami dalam Berita Kota. Saudara anggota DPRD Kota Kupang tidak perlu khawatir dengan dana kesehatan yang akan diterima, mengingat masa kerja mereka yang akan segera berakhir. Menanggapi keluhan beberapa anggota DPRD Kota Kupang belakangan ini tentang dana kesehatan yang akan mereka terima di akhir masa kerja, Sekretaris Dewan Kota Kupang Adrianus Lusi mengatakan para anggota Dewan tidak perlu khawatir karena sedang diurus di bagian ekonomi. Permasalahan yang ada karena kurangnya tenaga pokja yang ada. Selebihnya data yang ada akan diserahkan ke LPSE untuk diproses lelang. Segala hak yang sudah seharusnya diterima oleh para anggota Dewan tersebut akan diterima mereka, yakni sebesar 600 juta untuk para anggota Dewan baik yang lama maupun yang baru. Jadi konsultasi saya terakhir dengan bagian ekonomi itu berkasnya sedang di dan nanti mereka akan proses di sana. Kan prosesnya itu kan mesti mereka pokja dulu di sana, kemudian diproses sendiri. Tapi persoalannya sekarang mungkin ada sedikit karena tenaga, jadi mereka masih menunggu kelompok yang untuk proses. Tapi itu jelas sudah ada di sini dari PPK dan juga ke PSI proses. Mariana Wea, AFP TV melaporkan. Saudara, kebutuhan bahan bakar minyak di Kabupaten Timur Tengah Selatan selama sepekan terakhir mengalami kelangkaan. Kelangkaan terjadi menyusul sanksi yang diberikan Pertamina kepada satu dari dua SPBU yang beroperasi di Kota Soe. Stasiun pengisian bahan bakar umum OEBSA milik CV Karya Indah Kupang sejak tanggal 15 Mei lalu terpaksa berhenti beroperasi. Kondisi ini dipicu sanksi yang dijatuhkan PT Pertamina Pusat lantaran pengelola SPBU tidak menyampaikan laporan totalisator BBM bulanan. Tidak beroperasinya SPBU OEBSA menyebabkan pasokan BBM ke Kota Soe berkurang. Layanan pengisian BBM pun terbatas. Satu-satunya SPBU yang beroperasi adalah SPBU di kilometer 3 Kesat Nana. Pengawas SPBU OEBSA Mikael Meni kepada FBTV mengaku telah menyampaikan laporan totalisator sesuai permintaan PT Pertamina. Dia berharap sesuai deadline waktu 28 Mei mendatang, sanksi yang ada bisa dicabut kembali. Laporan totalisator BBM berbulan. Jadi sejauh ini laporan sudah disampaikan. Sudah, sanksi ini laporan sudah kami kirim. Ya. Kelangkaan BBM ini dimanfaatkan pedagang eceran dengan menaikkan harga tanpa kompromi. Satu botol premium dijual seharga Rp10.000, setengah botol seharga Rp7.500. Alo, salah satu pedagang eceran yang diwawancarai AFD TV mengaku membeli BBM jenis premium dari pedagang eceran lain di luar Kota Soe seharga Rp8.500 per botol. Alo lalu menjual kembali ke konsumen seharga Rp10.000 per botol. Paul Celerek, AFB TV melaporkan. Saudara, Hari Kebangkitan Nasional diperingati dengan nonton bareng film dokumenter oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik bersama LMD Kota Kupang di kampus Politeknik Selasa malam. Momentum kebangkitan nasional sekiranya menjadi spirit kaum muda di tengah arus globalisasi. Eksistensi mahasiswa sebagai agen pembaharuan perlu ditanamkan dalam sanubari sehingga terus mengorbankan semangat dalam memperjuangkan hak kaum lemah. Bangkitnya semangat juang kaum muda perlu diterapi dengan motivasi sehingga mampu berdiri kokoh. Kepada FBTV Selasa malam, Ketua BEM Politani Yosef Manuk mengatakan kegiatan ini dilaksanakan karena melihat kondisi mahasiswa yang hanya terfokus pada kegiatan kampus, bahkan acuh tak acuh dalam menanggapi persoalan yang terjadi di NTT. Banyak yang masih acuh tak acuh ketika melihat persoalan semua hanya sibuk dengan tugas kuliah dan praktik. Maka kami juga dari BEM mengundang teman-teman dari LMD Kota Kupang untuk hadir di sini dengan adanya film ini supaya teman-teman yang sebagai dipercayakan sebagai aktivis
Joseph mengharapkan setelah menonton film ini, mahasiswa bisa tahu peran dan tugasnya seperti apa, tidak perlu memikul nama mahasiswa kalau hanya datang kuliah dan pulang. Yes Boy Mau, AFB TV melaporkan.